Banyak dari kita jarang punya waktu untuk ngobrol ke dalam diri. Banyak dari kita saking sibuknya, banyaknya aktivitas domestik atau ranah publik, kita gak ada waktu untuk pulang ke dalam diri dan bertanya, sebenarnya yang sedang tidak baik-baik saja itu orang lain ataukah diri kita. Setiap dari kita pernah terluka, setiap dari kita pernah punya masalah, dan setiap dari kita adalah musafir bagi perjalanan takdir kita masing-masing. Bisa jadi cuman kondisinya berbeda. Ada seseorang yang masalahnya itu udah lama, sekarang terpendam, terkubur, dan mungkin hanya terlupakan. Tapi sekali waktu ada hal-hal trigger yang muncul, masalah itu akan terbuka lagi. Tapi ada juga mungkin yang saat ini sedang di tengah badai ujian-ujian hidup. Atau ada yang baru saja melewati sebuah badai besar dan hari ini sedang kehabisan energi untuk lanjut berjalan. Banyak kadang kita perempuan selama ini terlatih untuk menekan perasaan. Bahkan kadang jarang kita punya waktu untuk sekedar bertanya sama diri, aku lagi kenapa? Benar gak? Jarang dari kita kadang ada waktu untuk nanya sama diri, aku ini kenapa sih akhir-akhir ini marah terus? Aku ini kenapa sih akhir-akhir ini terasanya semuanya itu kayak salah? Kenapa sih aku akhir-akhir ini tidurnya gak nyenyak? Kenapa sih aku ngelihat suami udah bukan cinta yang terlihat tapi nyebelin terus? Kenapa sih aku ngelihat anak yang terlihat adalah salahnya dia tapi bukan kebaikan dia? Banyak dari kita jarang punya waktu untuk ngobrol ke dalam diri. Banyak dari kita saking sibuknya, banyaknya aktivitas domestik atau ranah publik, kita gak ada waktu untuk pulang ke dalam diri dan bertanya, sebenarnya yang sedang tidak baik-baik saja itu orang lain ataukah diri kita. Maka kawan-kawan, karena perjalanan healing ini adalah perjalanan berbaik sangka pada takdir Allah. Perjalanan healing ini bukan perjalanan yang ngebuat kita semakin jauh dari Allah. Tapi perjalanan healing ini, perjalanan mengobati hati itu adalah perjalanan berbaik sangka atas semua kisah yang Allah kasih sama kita. Setidak nyaman apapun bagi nafsu kita, maka yang bisa memulihkan hati kita hanya Allah. Yang bisa mengisi ruang kosong di jiwa kita hanya Allah. Yang bisa ngasih jalan keluar dari setiap buntu yang kita temui adalah Allah. Sudah sepantasnya sebelum kita memulai perjalanan 2 hari ini, kita ngemis dulu sama Zat yang maha membolak-balik keadaan. Maka kawan-kawan, kita doa dulu yuk. Kita minta sama Allah supaya Allah lembutkan hati kita, supaya Allah jagain keluarga kita, Allah bimbing kita pulih dalam keadaan semakin taat kepada Allah. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik kama nawwartal arda binuri syamsik ya Allah. Duhai Allah, Anta ta'lam kaifa hali. Hanya Engkau ya Rob yang paling tahu kondisi diri ini. Hanya Engkau ya Rob yang paling tahu jatuh bangunnya diri ini. Engkau yang paling tahu di level mana keimanan hamba saat ini. Allah, tidak ada satu hal pun yang tersembunyi dari pengetahuan-Mu tentang diri ini. Termasuk
kondisi-kondisi apa yang kami selama ini sembunyikan. Rob, anta ta'lam kaifa hali. Hanya Engkau yang tahu satu-satunya tentang diri kami. Perjalanan diri ini, dosa-dosa yang pernah kami lakukan, aib-aib apa yang kami simpan, termasuk rasa sakit apa yang kami sembunyikan dari banyak orang. Maka Allah izinkan hari ini kami membuka topeng kami di hadapan-Mu. Izinkan hari ini kami bersimpuh di hadapan-Mu, memohon pertolongan-Mu, mengemis segala rahmat-Mu. Selama ini ya Rabb, mungkin hamba sudah berjalan jauh. Selama ini kadang hamba seringkali datang padamu di saat hamba putus asa pada dunia. Hamba berpikir bahwa pulih itu adalah di saat apa yang hamba inginkan terjadi. Pulih itu adalah di saat hamba merasa dicintai oleh banyak orang. Pulih itu adalah di saat hamba tidak merasakan lagi kecewa. Tapi ternyata salah ya Rabb. Semakin hamba berupaya memberikan hati hamba kepada makhluk, kepada orang lain, justru hamba seringkali terjebak dalam rasa kecewa. Allah, maafin hamba jika seringkali datang dalam kondisi babak belur. Allah, maafin hamba yang masih banyak buruk sangkanya terhadap semua takdir yang Kau anugerahkan untuk diri ini. Maka ya Rob, boleh kan di hadapan-Mu hamba jujur dan menumpahkan semua air mata yang selama ini hamba sembunyikan. Boleh kan ya Rob di hadapan-Mu hamba mengaku bahwa hamba lemah tanpa-Mu ya Rob. Hamba gak bisa apa-apa jika bukan karena rahmat-Mu ya Rob. Boleh kan ya Rob hamba bilang bahwa selama ini hamba telah memberikan hati hamba lebih banyak kepada makhluk daripada kepada-Mu ya Rob. Maka Allah, hamba titip diri ini, hamba titip hidup hamba, dan hamba titip kehidupan orang-orang yang hamba cintai. Allah, hamba titip orang tua hamba ya Rabb. Jika beliau hari ini sedang dalam keadaan sedih, maka bahagiakan hatinya. Jika beliau saat ini dalam keadaan sakit, maka sehatkan fisiknya. Jika beliau saat ini dalam takdir yang mungkin gak lama lagi menemani diri ini, maka panjangkan umurnya ya Rabb. Berkahi hidupnya, bimbing beliau dalam pulih dan ketaatan kepadamu. Tapi jika beliau udah gak ada, maka lapangkan kuburnya. Sampaikan betapa kami merindukan beliau. Allah, hamba titip suami hamba kepadamu. Jagain akhlaknya, jagain hatinya, jagain pandangannya. Hamba minta maaf ya Rabb, kalau dalam hati ini masih sering mengeluh tanpa sadar, kadang masih tidak ridho terhadap apa-apa yang ada di dalam diri orang tua dan suami hamba. Hamba minta maaf ya Rabb, kalau lisan hamba, sikap hamba pernah menggores marwah beliau. Hamba minta maaf ya Rabb, kalau di hati hamba pernah merasa lebih baik daripada beliau. Ampun ya Rabb untuk semua gerak hati yang tidak semestinya. Allah, hamba titip anak-anak hamba kepadamu.
Engkau tahu sesayang apa hamba sama mereka. Maka ya Rob, jagain anak-anak hamba dari pergaulan yang tidak baik. Tuntun langkahnya untuk menjadi anak yang solih solihah, muslih muslihah. Panjangkan umurnya. Dan jika di hatinya ada kecewa kepada kami orang tuanya, maka basuh lukanya ya Rob. Setiap dari kita pernah terluka, setiap dari kita pernah punya masalah, dan setiap dari kita adalah musafir bagi perjalanan takdir kita masing-masing. Bisa jadi cuman kondisinya berbeda. Ada seseorang yang masalahnya itu udah lama, sekarang terpendam, terkubur, dan mungkin hanya terlupakan. Tapi sekali waktu ada hal-hal trigger yang muncul, masalah itu akan terbuka lagi. Tapi ada juga mungkin yang saat ini sedang di tengah badai ujian-ujian hidup. Atau ada yang baru saja melewati sebuah badai besar dan hari ini sedang kehabisan energi untuk lanjut berjalan. Banyak kadang kita perempuan selama ini terlatih untuk menekan perasaan. Bahkan kadang jarang kita punya waktu untuk sekedar bertanya sama diri, aku lagi kenapa? Benar gak? Jarang dari kita kadang ada waktu untuk nanya sama diri, aku ini kenapa sih akhir-akhir ini marah terus? Aku ini kenapa sih akhir-akhir ini terasanya semuanya itu kayak salah? Kenapa sih aku akhir-akhir ini tidurnya gak nyenyak? Kenapa sih aku ngelihat suami udah bukan cinta yang terlihat tapi nyebelin terus? Kenapa sih aku ngelihat anak yang terlihat adalah salahnya dia tapi bukan kebaikan dia? Banyak dari kita jarang punya waktu untuk ngobrol ke dalam diri. Banyak dari kita saking sibuknya, banyaknya aktivitas domestik atau ranah publik, kita gak ada waktu untuk pulang ke dalam diri dan bertanya, sebenarnya yang sedang tidak baik-baik saja itu orang lain ataukah diri kita? Maka kawan-kawan, karena perjalanan healing ini adalah perjalanan berbaik sangka pada takdir Allah. Perjalanan healing ini bukan perjalanan yang ngebuat kita semakin jauh dari Allah. Tapi perjalanan healing ini, perjalanan mengobati hati itu adalah perjalanan berbaik sangka atas semua kisah yang Allah kasih sama kita. Setidak nyaman apapun bagi nafsu kita, maka yang bisa memulihkan hati kita hanya Allah. Yang bisa mengisi ruang kosong di jiwa kita hanya Allah. Yang bisa ngasih jalan keluar dari setiap buntu yang kita temui adalah Allah. Sudah sepantasnya sebelum kita memulai perjalanan 2 hari ini, kita ngemis dulu sama Zat yang maha membolak-balik keadaan. Maka kawan-kawan, kita doa dulu yuk. Kita minta sama Allah supaya Allah lembutkan hati kita, supaya Allah jagain keluarga kita, Allah bimbing kita pulih dalam keadaan semakin taat kepada Allah. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ahli Sayyidina Muhammad. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik kama nawwartal arda binuri syamsik ya Allah. Duhai Allah, Anta ta'lam kaifa hali. Hanya Engkau ya Rob yang paling tahu kondisi diri ini. Hanya Engkau ya Rob yang paling tahu jatuh bangunnya diri ini. Engkau yang paling tahu di level mana keimanan hamba saat ini. Allah, tidak ada satu hal pun yang tersembunyi dari pengetahuan-Mu tentang diri ini. Termasuk kondisi-kondisi apa yang kami selama ini sembunyikan. Rob,
anta ta'lam kaifa hali. Hanya Engkau yang tahu satu-satunya tentang diri kami. Perjalanan diri ini, dosa-dosa yang pernah kami lakukan, aib-aib apa yang kami simpan, termasuk rasa sakit apa yang kami sembunyikan dari banyak orang. Maka Allah izinkan hari ini kami membuka topeng kami di hadapan-Mu. Izinkan hari ini kami bersimpuh di hadapan-Mu, memohon pertolongan-Mu, mengemis segala rahmat-Mu. Selama ini ya Rabb, mungkin hamba sudah berjalan jauh. Selama ini kadang hamba seringkali datang padamu di saat hamba putus asa pada dunia. Hamba berpikir bahwa pulih itu adalah di saat apa yang hamba inginkan terjadi. Pulih itu adalah di saat hamba merasa dicintai oleh banyak orang. Pulih itu adalah di saat hamba tidak merasakan lagi kecewa. Tapi ternyata salah ya Rabb. Semakin hamba berupaya memberikan hati hamba kepada makhluk, kepada orang lain, justru hamba seringkali terjebak dalam rasa kecewa. Allah, maafin hamba jika seringkali datang dalam